Halo semuanya, tahun ini mobil listrik sudah ada dua pabrikan yang mampu membuatnya secara CKD di Indonesia, yaitu Hyundai dengan merek Ioniq 5 dan Wuling REV, di mana harga Hyundai di kisaran 800 jutaan dan Wuling di kisaran harga 300, di bawah 300 juta. Mungkin harganya masih cukup tinggi, tetapi dibandingkan tahun lalu, untuk Tesla saja harganya mencapai 1,5 miliar. Artinya sudah ada penurunan harga, walaupun dengan merek yang berbeda, dan itu cukup signifikan. Sehingga perlu kita lihat kembali apakah mobil listrik ini sudah mulai bisa digunakan untuk harian, bisa juga untuk kendaraan operasional, menggantikan BBM, di mana kita tahu semua bahwa BBM makin hari juga makin naik, makin mahal. Untuk 60 liter pertamax saja kita harus mengeluarkan uang hampir 1 juta, di mana jarak tempuhnya hanya 450 km sampai 600 km kalau di beberapa mobil mewah terutama. Untuk itu, eh, untuk mengurangi operasional kendaraan harian kami mencoba menghitung berapa penghematan yang bisa dilakukan terhadap mobil listrik. Bila melihat dari youtuber-youtuber lain bahwa diinfokan mereka bisa mencapai penghematan hingga 1/10 dari biaya BBM. Nah, beberapa customer juga, beberapa orang juga mengkhawatirkan mengenai penggunaan baterainya, bagaimana bagaimana kalau kebanjiran, bagaimana bila ada hujan. Menurut kami juga hal tersebut eh, sudah banyak diperlihatkan di beberapa video di luar, bahwa keadaan hujan atau keadaan banjir, mobil listrik cukup bisa eh, melewati hal tersebut. Tapi rasanya kok aneh ya, bagaimana bila seseorang membeli mobil, kenapa harus mempertimbangkan banjir? Bukankah seharusnya kita menghindari? Karena dalam waktu saya bisa nyetir mobil sampai saat ini itu keadaan yang benar-benar banjir banget itu hanya dalam cuman satu kali saja dalam seumur hidup saya bisa nyetir mobil. Artinya menurut saya itu bukan jadi pertimbangan. Kalau memang banjir ya harusnya dihindari lewat jalan lain, atau yang memang tidak lewat pokoknya tidak lewat jalan tersebut. Nah, yang paling utama pertimbangan kami membeli mobil listrik ini kalau di Jakarta, karena sudah banyaknya SPKLU yang di provide oleh PLN, yang sudah diadakan oleh PLN di Jakarta ini cukup banyak. Bahkan sudah ada tiga aplikator, tiga provider di sini yang yang menggunakan, yang sudah menyediakan mobil listrik, untuk pengecasan mobil listrik. Sehingga kekhawatiran terhadap habisnya mobil terhadap baterai ini seharusnya juga sudah menyebabkan tidak terlalu khawatir terhadap banyaknya charging. Bahkan ditargetkan charging station, bahkan ditargetkan tahun 2030 itu PLN ditargetkan harus bisa mencapai 30.000 charging station kalau nggak salah di seluruh Indonesia. Nah, yang paling penting lagi bahwa ternyata mobil listrik ini adalah bebas ganjil genap, sehingga akan mengurangi sekali operasional kendaraan harian kita terhadap kondisi ganjil genap ini. Misalkan kita pakai BBM, kemudian karena mobil kita ganjil harinya pas genap,
kita diminta kerja atau kita harus mengantarkan anak sekolah, ada beberapa lokasi itu yang anak sekolahnya adalah di daerah ganjil genap, bahkan di tempat kerjanya ada terkena ganjil genap, sehingga tidak bisa kita menggunakan kendaraan pribadi. Ya memang bisa menggunakan kendaraan umum, tapi biayanya juga menjadi tidak murah, menjadi lebih mahal. Sedangkan kalau dipaksakan pun, akses jalannya membutuhkan jarak tempuh yang bisa mencapai 2-3 kali lipat yang seharusnya kita melewati daerah ganjil genap tersebut. Artinya biaya operasional kita juga bisa menjadi pembengkak. Memang bisa saja dengan cara kita membeli mobil untuk ganjil dan mobil genap, tapi operasionalnya terhadap pajak, terhadap BBM ini juga tidak membengkak kalau BBM, tapi pajaknya membengkak. Karena di Indonesia juga, di Jakarta terutama menerapkan progresif. Makanya setelah melakukan perhitungan terhadap penghematan biaya bahan bakar, penghematan terhadap pajak, di mana infonya bahwa mobil Wuling ini STNK-nya, pajaknya per tahun hanya mungkin estimasi sekitar 500.000 mungkin. Yang Ioniq sekitar 2 juta. Artinya dibandingkan dengan mobil-mobil yang seperti Avanza atau Veloz itu kan masih di 3 juta. Arti ada penghematan yang lumayan lah, per tahunnya sekitar 2 juta lebih. Nah, bagaimana dengan bahan bakar? Tadi bahan bakar, bahwa beberapa YouTuber sudah juga menyampaikan bahwa mereka bisa menghemat sekitar 1/10 dari konsumsi BBM yang biasa digunakan harian mereka. Dan itu sebenarnya masuk akal. Nah, kalau kita tarik ke nominal dari hitungan kami, kalau dianggapnya bahwa mobil listrik ini punya usia pakai 8 tahun pun terhadap BBM, ternyata kami bisa menghemat sekitar 200-300 juta dengan jarak tempuh harian rata-rata dalam 1 tahun adalah sekitar 50 kilo terhadap 25 hari kerja. Artinya lumayan bahwa kalau kita mempertimbangkan beli mobil Wuling yang harganya sekitar 295 untuk long range, artinya di tahun ke-8 kita bisa membeli mobil baru lagi. Jadi kekhawatiran terhadap baterai yang rusak pun kita anggap ya penghematan itulah kita ganti dengan baterai tadi, terhadap penghematan terhadap BBM tadi. Jadi menurut saya worth it banget lah penggunaan mobil listrik ini dibandingkan kita harus menggunakan BBM. Selain itu juga kalau pertimbangan yang lain kan karena emisinya rendah, walaupun dia tidak zero emission. Memang di mobilnya zero emission, tapi untuk menghasilkan listrik masih ada batu bara, tapi efisiensi yang dihasilkan pun lebih tinggi. Kenapa? Karena tadi bahwa penggunaan, walaupun masih menggunakan batu bara juga, masih menggunakan diesel juga, tapi tidak seboros penggunaannya BBM. Jadi kita walaupun memang tidak murni bersih, tetapi ya masih lebih baik secara lingkungan daripada tidak sama sekali. Ya kita minimal bisa mendukung lingkungan lebih baik lah, walaupun tidak menjadi solusi yang menjadi solusi utama bahwa lingkungan tetap tidak rusak, itu tidak. Itu yang menjadi pertimbangan saya bahwa kenapa kita perlu mempertimbangkan untuk membeli mobil listrik. Dan mobil listrik ini kalau dari desainnya, terutama untuk seri Wuling, kalau untuk Ioniq mungkin bisa digunakan untuk luar kota Jawa, mungkin sampai Semarang, baru dilakukan pengecasan cukup 1 jam sudah sampai, sudah bisa melakukan perjalanan lagi. Kalau Wuling ini nggak bisa, butuh waktu sekitar 4 jam untuk melakukan pengisian ulang, minimal dengan daya 7 kW. Artinya kalau kita mau ke Semarang dengan jarak tertempuh 300, ya jadi berhenti di Cirebon sekitar 3 jam, baru nanti 3-4 jam habis itu kita
melanjutkan perjalanan kembali ke Semarang gitu. Nanti di Semarang ngecas lagi 4 jam. Jadi waktu tempuhnya sungguh sangat lama, jadi tidak masuk akal lah, untuk bisa menggunakan. Ya kecuali kalau kita liburan santai, itu sampai ke Bali pun mungkin rasanya bisa untuk melakukan menggunakan Wuling ini. Tapi isinya cuma 2 orang, kalau isi 4 orang pakainya nanti dikirim pakai ekspedisi kali. Itu yang jadi pertimbangan kami, bahwa itu Wuling harusnya cocok karena dari BEP-nya sendiri menurut kami bisa mencapai 300 juta penghematan yang terjadi akibat dari BBM. Jadi itulah pertimbangan kami, sehingga kami menetapkan bahwa akhirnya kami membeli mobil listrik Wuling REV. Ya bukan karena endorse, tetapi ya memang menurut kami masuk akal lah mempunyai mobil listrik untuk saat ini, dimana walaupun kami tinggalnya di apartemen dimana pengecasannya cukup sulit, tapi kami coba antisipasi ya, karena SPKLU sudah banyak, rasanya ya mudah-mudah saja cari lokasi untuk melakukan pengecasan ya, apalagi di tempat kerja. Di tempat kerja bila sudah disediakan pengecasan ya itu lebih baik lagi, lebih menyenangkan lagi mempunyai mobil listrik. Itu pertimbangan kami. Mungkin juga nanti ada beberapa vlog atau video mengenai gimana kalau kita pengecasan di lokasi-lokasi yang tidak ada, maksudnya di lokasi yang kami tinggal di apartemen, apakah bisa mengantisipasi terhadap penggunaan listrik ini. Dan menurut kami sih dari rencana-rencana kami sih memungkinkan untuk bisa ngecas dimanapun. Bahkan ada beberapa charging station yang masih digratiskan, itu juga sangat-sangat lumayan lah bagi kami. Nah, apalagi kalau kita mampir ke saudara, kita silaturahmi, kan lumayan bisa ngecas juga. Karena ada yang dibutuhkan juga sedikit. Mungkin kita jadi lebih sering silaturahmi kali ke teman-teman kita. Jadi teman-teman yang budiman untuk mempersiapkan colokan listrik yang dekat dengan mobil, sehingga kami bisa lebih sering berkunjung ke teman-teman kami. Jadi begitu saja mengenai mobil listrik. Pertimbangan kami membeli mobil listrik, mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman yang lain bila ingin menggunakan mobil listrik masih ragu-ragu, bisa tanya ke kami. Sekian, terima kasih, bye-bye.